periksa hamil itu bukan tujuannya, oh hanya vitamin. Tapi periksa hamil untuk mencari tahu apakah ada komplikasi, bisa nggak sih mencegah komplikasi tersebut kalau memang sudah diketahui dari awal. Paling tidak meminimalisir kalau, oh ya ini bakal terjadi misalnya tekanan darah tinggi dalam kehamilan, kita cegahnya bagaimana. Oh ini bakalan terjadi kencing manis dalam kehamilan, kita bisa lakukan pencegahan sejak awal. Tapi kalau nggak pernah kontrol, udah gitu nggak minum vitamin, hidupnya nggak sehat, ya cenderung nanti bisa ada masalah-masalah yang tidak diinginkan. Halo Sobat Holopis, jumpa lagi bersama saya Brenda Iskarina di Teras Tempat Rumpi Anak Sekarang. Untuk hari ini topiknya mungkin akan sangat relate begitu ya dengan kesehatan kewanitaan. Jadi mungkin bagi Sobat Holopis, para wanita muda gitu yang ingin mengetahui informasi-informasi dan juga ilmu terkait kesehatan alat reproduksi, dan juga mungkin ingin yang ngajak ibunya nonton begitu ya biar lebih tahu lagi mengenai topik soal menopause dan lain sebagainya. Nah ini episode Teras yang cocok banget untuk Sobat Holopis tonton. Kebetulan hari ini Sobat Holopis Brenda nggak sendirian, sudah ditemani dengan Dr. Novi Gracia SPOG. Ini kalau misalnya dokter kandungan ya. Betul. Aduh, dokter ini cantik sekali nih. Ini bukan dokter kecantikan padahal ya dok ya. Tapi cantik Makasih Mbak banget Brenda. dokter ini awet muda ya. Mungkin dokter sebelum kita ngobrol-ngobrol soal permasalahan kewanitaan dan lain sebagainya, kita mau kenalan sedikit nih dok sama Dokter Novi ya enaknya kita Iya, Dokter betul. Novi panggilannya. Dokter Novi sekarang ini lagi sibuk apa sih dok? Di mana aja gitu prakteknya dokter? Baik, saya kenalkan dulu ya Sobat Holopis. Saya Dr. Novi Gracia SPOG. Tadi betul bukan dokter kecantikan. Karena kalau SPOG itu dokter spesialis obstetrik ginekologi yang berhubungan tentang kebidanan dan kandungan. Dan saya praktek di Rumah Sakit Mitra Keluarga Pamulang dan Mitra Keluarga Cibubur. Oke, baik. Dokter mungkin sedikit rahasianya nih dok, mungkin apa sih dok, rahasia awet muda gitu. Bisa berharap juga aku pengen kayak dokter Novi juga nih. Makasih banget. Ya tentunya healthy life ya. Healthy Jadi life. kita dari awal yang namanya terutama wanita nih, kan benar-benar dipengaruhi oleh hormonal ya. Dari kecil sampai nanti setelah menopause itu benar-benar kita dipengaruhi hormonal. Dan otomatis kalau kita memang dari awal gizinya juga buruk, terus tidak menjaga kesehatan, kulit cenderung kering, terus yang namanya tulang juga mudah keropos. Nah, otomatis postur badan juga kelihatan dong, mulai membungkuk dan keriput-keriput di mana-mana. Nah, itu yang harus kita jaga, pola hidup sehat. Healthy life itu Iya, utamanya. betul banget. Oke. Dari dietnya, dari olahraga, itu juga diperlukan. Banyak faktor yang mempengaruhi ya dok Dan ya. harus fun juga ya. Oh harus fun, jadi kan apa ya mental health-nya terjaga gitu ya, tetap Betul fun. banget. Nah, Stres apapun ya. iya stres apapun. Nah ini dok, ini juga kalau misalnya para cewek-cewek nih ya dok, kalau Iya. misalnya kita membahas wanita-wanita muda yang mungkin masih bingung begitu soal menstruasi dan lain sebagainya, mungkin dia tidak mendapatkan informasi yang cukup di rumah atau di sekolah mungkin ya, ada beberapa seperti itu masih bingung nih, dan macam-macam gitu ya dok ya yang namanya menstruasi pada wanita. Ada yang mungkin 30 hari sekali begitu ya dok, ada yang lebih cepat 28, ada bahkan yang lebih lama. Kalau misalnya Yes. kayak saya ini contohnya, saya yang tipe yang nggak beraturan nih dok, bisa once every 2 months gitu-gitu. Mungkin Sobat Yeah. Holopis ada yang relate juga ya. Nah mungkin langsung nih penjelasan dari dokter Novi ya. Dokter Novi sebenarnya apa saja sih dok yang termasuk normal, tidak usah khawatir, atau yang butuh dicek atau gimana sebenarnya siklus menstruasi? Nah, benar banget. Tadi itu kita bicara mengenai hormon. Nah, otomatis dengan menstruasi ini juga dipengaruhi oleh hormon. Dari kapan sih yang dikatakan menstruasi normal? Mens normal itu kalau tidak kurang siklus ya, kurang dari 25 hari dan tidak lebih dari 35 hari. Nah, tadi Mbak Brenda bilang kan ya, kalau kadang-kadang mensnya bisa sebulan atau 2 bulan, itu sudah dikatakan lebih dari 35 hari. Nah, itu kita harus cari apakah memang ada masalah hormonnya atau memang ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya dari rahimnya yang tersumbat atau tadi yang disebut dengan PCOS. Nah, PCOS itu tentunya berhubungan dengan hormon, di mana hormon-hormon yang diatur oleh pusat otak itu berpengaruh mengatur siklus haid.
Siklus haid itu akan mengatur sel telurnya menjadi besar atau kecil. Nah, seperti itu. Selain tadi siklus, juga lama haidnya. Ada yang haidnya kurang dari 2 hari, baru sehari udah berhenti. Atau lebih dari 14 hari itu juga nggak normal. Jadi kalau di luar dari kurang dari 2 hari atau lebih dari 14 hari, itu baru tidak normal. Tadi siklus, lama haid, dan juga mengenai jumlah darahnya. Misalnya kurang dari 2 pembalut. Pembalut itu pembalut yang biasa ya, bukan yang Pampers atau pembalut yang untuk night. Nah, kalau pembalutnya kurang dari 2 itu juga nggak normal. Dan lebih dari 6 pembalut itu terlalu banyak. Kita harus cari apakah ada benjolan, misalnya miom. Miom itu ada di rahim, benjolan-benjolan yang di rahim. Atau memang ada penyakit lain yang menyebabkan kok mensnya jadi sedikit ya, apakah kurang gizi, ataukah ada TBC, atau memang ada masalah di hormonnya, atau ada kelainan yang menyebabkan anatomis dari rahim atau indung telur terganggu. Itu kalau menstruasi. Begitu. Banyak faktor-faktor di dalam tubuh ya dok. Betul ya. Dan mungkin banget. catatan untuk sobat holopis juga yang kalau misalnya lebih dari 35 dan kurang dari 2 hari ya, mungkin itu harus diperiksakan. Kurang dari 35 siklus haid. Iya, siklus haidnya tadi maksudnya. Oke. Itu sobat holopis dicatat ya untuk menjaga kesehatan menstruasinya. Dan tidak kurang dari 25 hari. Kalau Tidak misalnya baru mens hari ini, ternyata 2 minggu lagi sudah mens. Nah, itu juga nggak normal. Nggak normal juga harus dicek jadi ya. terlalu dok, sering menstruasinya. Menstruasinya iya. Oke. Berarti nanti harus dicek nih sama dokter Novi nih, mungkin nanti sobat holopis ya. Nah, itu kan kalau soal durasi dan juga siklus haid dan lain sebagainya nih. Nah, ini kan hal yang juga nggak kalah penting dok, kebersihan ya dok ya. Betul banget. Nah, ini kan apa ya, kalau misalnya ketika menstruasi itu kan otomatis usaha untuk menjaga kebersihan kan lebih ini ya dok ya, harus rajin mengganti pembalut dan lain sebagainya. Nah, ini normalnya ini dok sebenarnya berapa kali sih sebenarnya yang bersih? Terutama lagi mens itu kadang-kadang kan yang namanya wanita, apalagi usia puber, kadang-kadang mager. Aduh, iya bener banget. Bisa nyeri haid, bisa males ngapa-ngapain. Itu pengaruh hormon juga ya. Itu dosa saya itu dok kalau lagi dapat ya. lagi. Nah, kalau misalnya mengganti pembalut normalnya minimal 2 ya kalau lagi traveling oke lah ya 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau lagi normal, apalagi lagi jumlah darahnya banyak, itu 4 sampai 6 kali dalam per hari. 1 hari. Iya. Jangan males-males nih ya. 4 sampai 6 jam ya. Iya. Oke. Karena kan memang kadang banyak kan ini yang cewek-cewek yang mager nih kayak yang dokter Novi bilang tadi ya. Apalagi mungkin kan kalau misalnya ganti pembalut itu pengennya di kamar mandi yang nyaman kayak gitu-gitu. Iya. Nah, itu berarti seharusnya diperlukan air yang mengalir, diusahakan. Nah, kalau lagi traveling, jangan melihat jumlah darahnya. Oh, darahnya baru dikit nih nanggung. Ini mau ngirit ya, anak-anak kos gitu kan. Kalau mau ngirit, ini nanggung nih baru sedikit, nanti nunggu saya mandi berikut. Jadi kan nggak 4 sampai 6 jam sekali ganti kan. Nah, sedangkan darah itu, Mbak Brenda, merupakan media kuman loh. Contoh, kalau kita ya periksa laboratorium dengan mikroskop, kita kadang-kadang menggunakan media darah untuk menumbuhkan bakterinya. Nah, kalau kita nggak mengganti pembalut, coba bayangkan, apalagi yang sampai 24 jam mager di kamar terus, nggak ganti-ganti, nggak mandi lagi. Udah nggak bisa dilihat itu bakterinya udah kebanyakan mungkin kalau dilihat ya. Itu tuh. Jadi darah sedikit bukan berarti ditunda diganti ya. Mata telanjang kan nggak kelihatan bakterinya. Ya, betul banget. Jangan menunggu ada gejala, baru nanti rapat-rapat konsul. Iya, lebih baik mencegah itu. Betul ya, sobat holopis. Nah, ini juga dok masalah tadi kan kebersihan dok. Nah, ini juga soal jenis pembalutnya nih dok. Mungkin ini banyak juga nih yang penasaran dan mungkin jarang juga dibahas di luar sana nih dok. Kalau wanita Indonesia itu kan biasanya kan kalau pakai pembalut itu pembalut yang kayak jenis kayak Pampers gitu ya dok ya. Nah, kalau yang lagi traveling nih misalnya keluar negeri atau ke negara-negara barat gitu kan itu kan biasanya pakai namanya tampons ya dok ya. Nah, itu tuh sebenarnya perbedaannya apakah cuma bentuknya aja atau ada yang bisa berpengaruh gitu nggak sih dok sama kesehatan? Nah, sebenarnya kita pada saat menstruasi itu ada banyak cara yang kita memang gunakan dan tergantung dari
wanita tersebut. Apakah ada alergi, bahkan kadang-kadang menggunakan pembalut A belum tentu cocok, dia ganti yang pembalut B. Dan jangan termakan iklan. Oh ini pembalutnya bisa menyembuhkan miom, bisa menyembuhkan kanker leher rahim. Nggak ada kalau seperti itu. Jangan kemakan iklan. Miom dan kanker leher rahim tidak bisa disembuhkan dengan pembalut, atau tidak bisa dicegah miom dan kanker leher rahim dengan pembalut. Memang pembalut itu ada yang sekarang kan yang namanya macam-macam ya, apa aja juga aneh-aneh banyak. Pembalut dengan mint. Nah iya itu tadi baru mau ditanya dok. Saya pun pernah nyoba. Nah, tapi kembali lagi orang kan beda-beda ya. Ada yang alergi, ada yang tidak. Coba deh, ada yang kalau dioles gitu pakai yang semriwing, kadang-kadang menjadi gatal. Nah, saya nyoba tuh pembalut apa sih nih yang ada mintnya? Ada mint-mintnya gitu kayak odol. Ada mint-mint. Yang terjadi apa? Kalau yang alergi ya gatal rasanya malah. Jadi memang semriwing tapi gatal. Saya nggak bisa yang seperti itu. Nah, kalau sobat holopis bisa, ya silakan aja cari yang paling sesuai. Kalau nggak cocok dengan pembalut A, ganti pembalut B. Karena tiap orang berbeda untuk alerginya. Obat juga begitu kan? Ada yang oh iya nggak alergi obat ini, tapi yang ibu B alergi. Nah selain pembalut ada juga sih, kan kita juga beredar ya di Indonesia nih, ada yang namanya menstrual cup. Iya benar. Tapi ingat, menstrual cup itu bukan ditaruh di luar dari area kemaluan. Itu alat yang harus ditaruh di dalam vagina. Ya, jadi kita harus memasukkan alat ke dalam area kemaluan. Ada yang takut, ada yang enggak. Tapi sebenarnya boleh nggak? Boleh-boleh aja kok. Dan saya pun juga pernah mencoba itu. Kalau menstrual cup dimasukkan tadi, tidak disarankan oleh wanita yang belum ada kontak seksual. Ya, kok kalau di luar boleh? Ya silakan. Karena semua benda, benda tajam, benda tumpul yang masuk ke area kemaluan itu akan merusak selaput darah. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri bagaimana? Kan masih jaga banget ya yang namanya selaput darah. Bahkan kalau mata pencarian tertentu ya itu ada tes yang harus memeriksa. Oh ya ini bagaimana selaput darahnya. Nah, jadi benar-benar istilahnya kalau di Indonesia masih peduli dengan itu. Jangan menggunakan menstrual cup untuk atau tampon tadi untuk yang belum ada kontak seksual. Karena selaput darah tuh di depan dari area yang disebut vagina. Sedangkan menstrual cup bagaimana sistemnya? Ini katakanlah leher rahim. Nah itu cup ini dimasukin ke situ. Oh iya. Nah leher rahim ini kan berhubungan dengan rahim. Rahim itu mengeluarkan lapisan dalam rahim yang akan lurus tiap bulannya. Nah itu ketampunglah di menstrual cup. Memang paling praktis sih kalau kita lagi traveling, nggak usah sibuk-sibuk, kita lepas, cuci, pasang lagi. Oh oke. Berarti ini sebenarnya tinggal kenyamanan masing-masing aja ya dok. Ya, perbedaan budaya dan juga dan lain sebagainya. Tinggal pilih yang mana aja yang cocok nih sobat. Dan dia takut nggak untuk masukkan? Nah itu dia. Kadang-kadang kan ada juga ya pengobatan misalnya kasus-kasus keputihan untuk dimasukkan obat ke dalam kemaluan walaupun sudah ada kontak seksual ya. Itu pun aduh dok saya takut untuk masukin obat ke dalam area kemaluan. Nah apalagi menstrual cup kan kalau obat aja cuma segede inilah kecil kayak peluru ya. Kalau menstrual cup kan lebih besar dan ukurannya pun berbagai macam ya Mbak Brenda. Kalau yang sudah menikah dan punya anak ukurannya ini beda-beda. Oh begitu, oke, tergantung kenyamanan masing-masing ya. Nah, kalau tadi kita udah membahas menstruasi dan lain sebagainya, sekarang kita masuk ke topik yang mungkin ini sangat relate dan ditunggu-tunggu untuk generasi-generasi muda yang ingin membangun keluarga, gitu. Atau mungkin berencana untuk membangun keluarga. Nah, penting banget loh. Penting banget nih, gini kan, apalagi di usia-usia yang mungkin nanti ditanya kapan nih, isi atau gimana. Nah, ini biasanya dia stres nih dok, terus mulai nih searching atau gimana. Aduh, gimana sih caranya biar cepat mengandung, cepat ngisi dan lain sebagainya. Karena kan tiap orang kan juga beda-beda nih ya dok ya. Ada yang langsung dapat, ada yang harus menunggu. Nah, kalau dokter Novi sendiri nih sebenarnya penjelasannya bagaimana sih dok? Emangnya ada nggak sih tips-tips biar pasangan itu cepat mengisi atau bagaimana? Tergantung apa dok? Kalau saya, misalnya ada pasangan muda yang datang
baru aja nikah bulan lalu, dok, saya mau promil, program hamil. Biasanya saya nasehatin tuh, udah tenang aja dulu, karena usia muda, terus misalnya langsung ngisi, nanti stres dengan perubahan hormonal. Yang namanya hamil tuh kan juga berubah hormonnya, di mana ibunya menjadi mual, pusing, malas ngapa-ngapain, nanti nggak siap gitu loh. Jadi saya bilang kalau baru nikah terus masih muda, udah nikmatin dulu aja, honeymoon dulu aja. Jadi nggak usah pusing dengan oh ya targetnya harus tahun ini langsung, kecuali memang menikahnya udah usianya 35 tahun ke atas ya, kita agak ngejar waktu sedikit ya. Tapi kalau masih muda-muda, masih 23 tahun, 25 tahun, tunggu aja dulu tahun depan. Nah kalau belum, dengan berhubungan teratur, dengan tanpa menggunakan kontrasepsi, tidak terjadi kehamilan, tahun depan datang dong untuk kita program. Nah sebenarnya kalau untuk program, kalau kita nggak ada penyakit-penyakit, menstruasi teratur, terus memang pernah periksa ya sebelum nikah, oh ya ternyata laboratoriumnya normal, tidak ada infeksi tokso, rubella, sitomegalovirus, herpes, dan tidak ada penyakit kelamin, terus rahimnya ukurannya normal, indung telur juga bagus, ya tenang-tenang aja. Kalau laki-laki kan kadang-kadang nggak mau ya diperiksa langsung ya, datang-datang ujuk-ujuk saya mau cek sperma, kan enggak gitu, jarang yang mau begitu. Kadang-kadang udah sekian tahun menikah baru deh dokter tuh akan memeriksa ya yang laki yang perempuan. Ya kalau mau jujur dua-duanya harus langsung diperiksa, tapi kadang-kadang laki maunya diperiksa belakangan. Seringkali sih nggak seringkali seperti itu ya dok ya. Nah itu tuh yang baru-baru santai aja gitu ya dok. Iya, apalagi masih muda. Iya, justru makin stres nanti yang malah beribut nanti dok ya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat suasana Jakarta ini dok ya, Jabodetabek lah ini kan memang kalau kita lihat pemberitaan agak stressful ya dok ya, melihat udara juga nggak sehat, ada yang sekarang udah batuk-batuk segala macam. Itu hal-hal kecil seperti itu dok, udara kayak gitu tuh mempengaruhi nggak sih dok sama kesehatan kesuburan wanita dan lain sebagainya? Ya jelas, kan sebenarnya bukan pengaruh kesuburan aja, ya kehidupan kita ya kadang-kadang dengan katakanlah suami merokok, ya itu juga bisa mempengaruhi baik suaminya maupun istrinya, ya karena polusi kan. Nah apalagi dengan polusi yang tadi di Jakarta tadi ya, otomatis kehidupan dari seseorang yang ya namanya tidak sehat akan mempengaruhi seluruh tubuhnya. Nah apalagi kalau wanita tersebut dalam keadaan hamil, ya otomatis sangat berpengaruh. Wanita hamil itu sangat butuh satu tempat yang nyaman. Mungkin kalau di tempat umum ya, di public area kan, katakanlah di MRT atau di bis, itu kan memang ada ini khusus untuk ibu hamil. Kenapa dia butuh tempat yang tidak gabung-gabung istilahnya, yang berebutan oksigennya, berdesak-desakan. Kenapa? Ibu hamil tuh butuh oksigen yang lebih baik. Kalau dia nggak dapat itu, yang ada nanti tiba-tiba pingsan. Mungkin Mbak Brenda pernah lihat, kenapa tuh ibu hamil kok tiba-tiba pingsan? Ya karena dengan tempat yang berdesak-desakan, oksigennya juga berebutan. Terus dan dia kadang-kadang jadi nggak tahan dengan panas seperti itu. Apalagi polusi. Berarti memang kesehatan nggak cuma di tubuh tapi lingkungannya juga mempengaruhi ya dok ya, untuk kesehatan wanita yang ingin mengandung dan juga sedang mengandung tadi ya dokter jelaskan yang lagi hamil. Nah ini kita maju lagi nih dok, untuk mungkin para pasangan muda nih yang udah konsul misalnya, sudah tahu nih keadaan kesehatan reproduksinya baik istri dan suami dan lain sebagainya. Nah ini ada lagi nih yang diinginkan pasangan muda nih biasanya dok, ada yang ingin anak laki-laki ada yang ingin anak perempuan sesuku tertentu ya. Nah suku tertentu laki-laki dulu deh gitu, ada perlu ini gitu kan, marganya gitu, segala macam kayak gitu. Nah itu terus kan kalau misalnya namanya masyarakat Indonesia ini kan udah banyak nih dok kan mindset oh kalau misalnya pengen punya anak laki-laki harus sering makan ini, atau punya anak sering minum ini atau apa gitu, banyak banget biasanya itu. Betul banget sih. Nah itu gimana tuh dok kalau dari medisnya tuh caranya tuh? Jadi sebenarnya untuk jenis kelamin dari anak yang kita inginkan itu memang dipengaruhi oleh pH asam basa dari vagina. Nah, pH tersebut dipengaruhi juga oleh makanan yang kita konsumsi.
Contoh, oh saya kepengennya laki-laki nih, otomatis suami istri ini harus banyak memang makan daging merah. Kalau yang perempuan cenderung pH-nya itu asam, jadi memang kalau dari konsumsi makanan sayur-sayuran yang disarankan ya. Tapi untuk makanan banyak hal yang mempengaruhi tadi pH asam basa vagina, bukan makanan aja, juga kehidupan kita, kebiasaannya bagaimana. Nah kalau dari pH tersebut kadang-kadang memang benar-benar anak 1, 2, 3 udah laki-laki, dia kepengennya perempuan nih. Nah otomatis kita atur tuh kapan berhubungannya. Kalau perempuan tidak benar-benar pas masa subur. Nah kalau pengennya laki-laki dilakukan benar-benar pas hari masa subur. Dan kadang-kadang kita juga untuk buat pH asam basa vagina itu kalau pengennya basah disuruh membasuh dulu dengan air, nanti dicampur dengan soda kue. Jangan soda api ya. Harus dibedain tuh ya, dilihat dulu. Jadi soda kue 1 sendok, kemudian taruh di gelas ya. Itu nanti kita basuh sebelum berhubungan. Nah itu cenderung basah tuh pH-nya. Dan kalau misalnya pengen perempuan tadi asam cuka dapur aja, jangan repot-repot gitu. 1 sendok aja, jangan kebanyakan nanti jadi suaminya pusing kalau bawa cuka gitu kan. 1 sendok aja dicampur dengan air 1 gelas ya, sebelum berhubungan kita basuh. Oh, pakai air cuka itu gitu ya? Iya, betul. Itu jadi cenderung ke asam. Nah, sebenarnya ya tadi pH asam basa vagina kan. Nah, untuk menghitung masa subur, mungkin perlu tahu juga ya, masa subur itu kalau memang menstruasinya teratur, kita bisa menghitung masa subur. Kapan sih? 2 minggu sebelum menstruasi yang akan datang. Oke, itu masa subur. Betul. Tadi kan kita udah bicara siklus tuh. Siklus, kalau saya siklusnya katakanlah 30 hari sekali. Jadi tanggal 1 saya menstruasi, tanggal 30 menstruasi. Nah, hitung deh 30 hari lagi kapan? Di bulan depan. Nah, kalau memang sudah bisa menghitung mens yang bulan depan, kita mundurin 2 minggu tadi ya, 14 hari sebelum menstruasi yang akan datang. Disitulah masa subur, yang benar-benar lagi subur dan kemungkinan besar laki-laki. Jadi kalau mau punya anak laki-laki berhubungannya di tanggal itu benar-benar ya, dicatat tuh di kalender di handphone sama di kamar dicatat pakai spidol. Gampang sih sekarang, sekarang banyak gampang aplikasi. Ya. Oh iya benar. Kadang-kadang jagoan pasiennya, dok saya udah ngitung nih, ini masa subur saya di sini. Gitu. Dia udah searching ya, udah zaman now semua informasi memang gampang didapetin dok. Nah ini bagi pasangan nih udah dapat semua nih dok, udah konsultasi segala macam dan alhamdulillah bersyukur sudah mengandung nih. Tapi kan yang namanya kehendak Tuhan dan lain sebagainya kita kan nggak tahu ya dok ya. Kadang ada yang di perjalanan kehamilannya tiba-tiba ada masalah kesehatan, berbagai macam lah. Ada yang keguguran karena berbagai macam hal, atau mungkin ada yang hamilnya di luar rahim dan lain sebagainya. Nah itu perlu juga ya Mbak Brenda, harus diketahui juga Sobat Holopis. Jadi untuk pemilihan gender, selain tadi secara alami, juga ada metode yang tidak alami. Walaupun keberhasilannya tidak 100% ya, itu ada yang namanya inseminasi. Jadi nanti begitu inseminasi tidak berhubungan secara langsung ya, kalau yang tadi alami kan berhubungan secara langsung. Jadi spermanya akan dikeluarkan, nanti ditampung di wadah tertentu yang ada medianya. Kemudian akan di washing, jadi di laboratorium diolah spermanya, nanti dipisahkan tuh. Kan kalau sperma kita dulu belajar ada yang kromosom X, ada yang kromosom Y. Nah setelah di washing akan terpisah tuh, tinggal mau milih yang mana. Baru setelah dipisahkan nanti diambil lah, misalnya milihnya yang perempuan gendernya, diambil yang kromosom X. Kemudian pada saat sudah diatur masa suburnya, terus udah diatur ukuran telurnya, kemudian dimasukkan tuh sperma yang tadi kromosom X dengan alat seperti selang kecil langsung ke dalam rahim.
Gitu. Berarti langsung bisa dipilah kalau misalnya ingin yang cenderung lebih banyaknya itu anak perempuan, dipilah gitu ya, laki-laki itu bisa gitu dari proses inseminasi tadi ya dok. Betul. Ya? Begitu, itu juga mungkin bisa jadi masukan Sobat Holopis nih, alami, soalnya pengen banget nih, jadi bisa alami, bisa ke rumah sakit juga gitu ya untuk inseminasi ya dok. Tapi itu tidak juga 100%. Tidak 100% ya pastinya. Kalau bayi tabung sih kan jelas ya, ini yang mana yang diambil spermanya. Iya. Oke. Nah, itu dok tadi menjawab soal kalau misalnya di perjalanan kehamilannya ini ada masalah gitu dok. Ya hal-hal yang di luar kendali kita lah gitu, di luar kendali pasangan juga. Nah, itu gimana tuh dok bagi pasangan muda yang mungkin bersyukur nih sudah ngisi tapi ternyata ada masalah di sini di situ, akhirnya tidak jadi atau gimana dok? Ya, yang namanya kehamilan bolak-balik saya juga memberikan informasi ya ke pasien, edukasi. Kadang-kadang apa yang kita inginkan itu belum tentu terjadi sesuai dengan harapan kita. Yang menyedihkan kadang-kadang belum lama ini juga ya, udah belum hamil sekian tahun, ternyata pas terjadi kehamilan ada kelainan. Ya mau nggak mau kalau kelainannya berat kan harus dikeluarkan ya. Atau sudah hamil nggak ada kelainan tapi mengancam ibunya. Ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak memperkenankan ibu tersebut hamil, itu bisa terjadi. Ya otomatis kita harus memperhatikan ibu kalau kehamilannya masih kecil. Atau memang hamil terjadi tapi keguguran bisa sekali, bisa berulang kali. Atau bahkan juga sudah hamil tapi harus istilahnya tidak bisa bertahan, padahal hamilnya baik karena leher rahimnya agak kebuka sedikit, jadi setiap hamil keguguran, jadi harus ada tindakan-tindakan medis. Selagi semuanya memang bisa dipertahankan, pasti dokter akan mempertahankan. Contoh tadi kalau leher rahimnya agak kebuka sedikit bisa diikat, atau memang hamil tapi bisa dipertahankan dengan obat-obatan tapi di ancaman keguguran, nah itu bisa kita lakukan. Kadangkala sudah dengan obat, sudah diikat, tapi gagal, itu bisa terjadi. Jadi memang hal mencegahnya bagaimana, otomatis harus cari ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan untuk memeriksakan kehamilan secara teratur. Untuk mencegah apa? Periksa hamil itu bukan tujuannya, hanya vitamin. Tapi periksa hamil untuk mencari tahu apakah ada komplikasi, bisa nggak sih mencegah komplikasi tersebut kalau memang sudah diketahui dari awal. Paling tidak meminimalisir kalau ini bakal terjadi misalnya tekanan darah tinggi dalam kehamilan, kita cegahnya bagaimana. Ini bakalan terjadi kencing manis dalam kehamilan, kita bisa lakukan pencegahan sejak awal. Tapi kalau nggak pernah kontrol, udah gitu nggak minum vitamin, hidupnya nggak sehat, ya cenderung nanti bisa ada masalah-masalah yang tidak diinginkan. Bahkan untuk kehamilan sudah kontrol, teratur, kadang-kadang misalnya terjadi komplikasi, ya kita bisa tangani secara segera. Dan kalau hamil tapi terjadi kehamilannya tiba-tiba tidak di dalam rahim, tapi di luar kandungan, itu juga bisa terjadi loh Mbak Brenda. Ya mau nggak mau dokter harus menyelamatkan si ibu dengan melakukan apa? Misalnya operasi kalau masih memungkinkan, ya jadi dibuang kehamilan tersebut karena membahayakan ibunya, resiko perdarahan, atau memang bisa diberikan dengan obat-obat tertentu untuk ya tidak terjadi juga, tidak berlanjut kehamilannya. Berarti memang banyak hal yang harus diperhatikan juga ya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, menjaga kesehatan, dan juga harus sering-sering konsultasi ke dokter pastinya ya, konsultasi ke ahlinya kayak gitu. Karena kan hal-hal seperti ini ya kita nggak bisa mengontrol juga ya dok ya, kita hanya bisa berusaha yang terbaik lah istilahnya ya dok ya. Nah ini sekarang kita lanjut lagi nih, maju nih dok, bagi Sobat Holopis mungkin yang sudah mengandung, alhamdulillah ini sehat kandungannya dan lain sebagainya, dan sekarang tinggal melahirkan sang buah hati ke dunia nih
dok. Ini kan bermacam-macam ya, yang namanya melahirkan itu kan biasanya kan pengertian kita nih melahirkan normal gitu ya. Cuma ada juga beberapa kondisi kesehatan yang jadinya harus sesar atau gimana dok ya. Dan sekarang itu kalau misalnya kayak saya nih dok nongkrong gitu sama teman-teman yang udah punya anak dan sebagainya, ini ada yang dia sesar karena pilihan kayak gitu, karena kepengen gitu. Karena kan aku nggak mau ini apa, nggak mau normal apa, yang ada yang takut sakit lah, apalagi jadinya sesar atau segala macam. Nah, kalau untuk sekarang ini dok gitu apa pengalaman dokter dan lain sebagainya gitu, apakah apa sih sebenarnya, apakah memang ada, apakah benar yang dikatakan normal itu lebih baik atau gimana, atau sekarang itu udah beda gitu, atau sebenarnya gimana dok? Jenis-jenis persalinan begitu. Bagus banget pertanyaan Mbak Brenda. Kebetulan kalau saya pro normal Mbak Brenda. Jadi kalau bisa memang pasien tersebut melahirkan normal, contoh panggulnya bagus, bayinya nggak kegedean, terus ibunya juga tidak ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak istilahnya mengindikasikan ke arah sesar. Apa sih penyakitnya? Kalau ada yang memang masalahnya di kebidanannya, ada masalahnya yang di luar kebidanannya. Contoh yang di luar tuh apa? Kacamatanya minusnya tinggi banget, lebih dari 6. Nah, saya harus mengkonsulkan ke dokter mata. Boleh nggak nih pasien lahir normal? Karena bisa ngaruh ya dok. Jadi, iya, takutnya waktu ngeden nanti bermasalah. Jadinya misalnya udah ada bagian yang tipis di mata, dia waktu ngeden kan tekanan mata meningkat. Jadi nanti malah nggak bisa lihat. Nah, yang melihat itu kan bukan kasus kebidanannya, tapi dari pihak mata atau ibunya kelainan jantung. Sudah diketahui memang kelainan jantung dari awal. Nah, saya harus konsulkan nih ke dokter jantung, boleh nggak nih lahiran normal? Nah, kalau yang berhubungan dengan kebidanannya tadi yang panggulnya sempit, atau ari-arinya di bawah, atau janinnya kok melintang, itu karena indikasi kebidanannya, itu harus sesar. Bekas sesar 2 kali, itu juga harus. Tapi kalau bekas sesar 1 kali, dan anak sebelumnya sudah usianya lebih dari 1 tahun, itu masih mungkin loh lahir normal, yang disebut dengan vaginal birth after cesarean, VBAC. Nah, itu tidak harus langsung sesar, asal syaratnya terpenuhi. Memang kepala janinnya masuk, nggak kegedean, pokoknya untuk tidak ada indikasi yang ke arah sesarnya, masih mungkin untuk lahiran normal, asal tidak bekas sesar lebih dari 1 kali dan usia anak sebelumnya sudah lebih dari 1 tahun pada saat hari pertama haid terakhir. Oke. Jadi kalau misalnya kondisi juga sehat-sehat aja gitu ya dok, nggak ada yang mengkhawatirkan, panggulnya juga gede segala macam, itu diusahakan normal gitu ya dok. Betul. Tapi ya kembali lagi, ada pasien yang tidak ada indikasi tadi Mbak Brenda. Biasanya di 36 minggu kita akan melakukan yang namanya periksa dalam kalau hamil pertama. 1 untuk menilai panggul, atau memang belum pernah lahiran normal, itu juga kita nilai. Karena di 36 minggu harusnya sudah masuk panggul untuk bagian terbawah janin, misalnya kepalanya ya. Nah, tapi begitu diperiksa dalam, udah jempalitan, udah memang nggak mau, memang dari awal, dok saya nggak mau lahiran normal, nggak bisa juga kita paksakan. Karena pada saat yang namanya mules, sakit nggak sih mules? Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Lahiran itu, ya kenapa sih ada istilah itu? Bukannya nyaman-nyaman aja, ya nyeri, harus siap mental. Sedangkan kalau nanti mules dari bukaan, belum ada bukaan sampai lengkap, nggak ada, oh nggak sakit. Saya selalu ngomong ke ibunya, ya lahiran itu harus siap mental. Jadi kalau misalnya ibunya memang, kan ada ya ibu-ibu yang memang nggak mau gitu, saya maunya sesar, nggak bisa kita paksakan. Yang ada kalau kita paksakan, dia nggak mau ngeden. Nggak mau ngeden, bisa juga sih, cuma kan nggak manusiawi ya. Mungkin pernah dengar lahiran di taksi, ya lahir aja kalau memang ujung-ujungnya nggak ada apa-apa, bisa aja lahir. Cuma kan ya ibunya udah gelisah sampai kadang-kadang bisa lari-larian kalau memang nggak mau. Bisa seperti gitu. Ya dia marah-marah. Marah ya. Karena nggak tahan dengan sakitnya. Tapi itu proses yang alami. Jadi Sobat Halopis harus tahu ya bahwa ada proses yang memang seorang wanita harus alami. Jangan takut sakit lah ya, nanti kan juga happy gitu kan. Sebenarnya juga ada untuk mengurangi rasa nyeri pada saat melahirkan normal.
Contoh dengan hypnobirthing itu kan diatur ya secara untuk kita konsentrasinya dipindahkan dari nyeri tersebut yang namanya hypnobirthing. Jadi difokuskan dengan musik, terus lampu-lampu, dukungan suami, ya. Ada juga yang namanya secara medis, contohnya dengan menggunakan obat anestesi. Nanti sama seperti operasi sesar yang lewat punggung itu di biusnya, namanya intrathecal labor analgesia. Jadi diberikan obat seperti sesar gitu biusnya, tapi lahiran normal. Oke, apalagi sekarang pasti udah banyak penemuan-penemuan baru yang bisa meningkatkan kenyamanan si ibu ya. Jadi nggak usah takut nih Sobat Holopis sih mungkin yang mau melahirkan atau ingin punya momongan nih ya. Ini juga kita untuk Sobat Holopis ya mungkin nontonnya ini nggak sendiri, ini bareng ibunya mungkin atau bareng tantenya ini yang sudah berada di usia-usia yang menuju menopause. Nah ini kita membahas mengenai menopause nih dok. Mungkin beberapa mungkin kurang begitu memahami soal menopause. Ada yang mungkin udah paham banget gitu ya karena ibunya atau gimana. Nah menopause ini kan usianya saya juga kurang tahu sih dok, apakah memang berbeda-beda seorang wanita menuju menopause atau bagaimana dan faktornya itu apa saja gitu dok? Ya, faktor hormon itu memang berbeda-beda. Yang tadi kalau usia dini ya masih muda menstruasi ada yang cepet banget, ada yang lambat. Sama menopause juga ada yang cepet banget, ada yang lambat. Kadang-kadang karena penyakit tertentu jadi menopause-nya lebih dini bisa terjadi. Misalnya kasus operasi indung telurnya harus dioperasi dua-duanya, diangkat ya otomatis bukan kistanya ya tapi indung telurnya diangkat karena diagnosis tertentu ya otomatis dia nggak menstruasi lagi, itu menopause. Nah kadang-kadang ada yang memang rahimnya harus diangkat ya otomatis, contoh ibu tadi yang melahirkan ternyata terjadi pendarahan otomatis harus diangkat rahimnya untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Ya dia akan mengalami menopause atau tidak menstruasi secara dini. Yang biasanya menopause itu dialami di Indonesia di usia 50 tahun ke atas. Nah, kalau berbeda-beda otomatis dari pola hidup juga, intake makanan yang kita konsumsi, faktor genetik juga itu sangat berpengaruh dan juga lingkungan. Orang yang stres banget gitu juga bisa mempengaruhi menopause-nya atau usianya menjadi seakan-akan lebih tua. Ya, lebih cepat tua ya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi hormonal kita. Banyak hal ya, hormon itu banyak banget pengaruhnya ya. Tadi dari awal kita udah membahas hormon terus sih dok ya. Ini wanita dan hormon ini sesuatu yang memang gak bisa dipisahin nih. Nah dok, berarti intinya kalau sudah menopause itu seorang wanita pasti tidak mengandung lagi ya dok ya? Itu sudah pasti sudah close ya, sudah close, tutup ya. Dan menopause seorang wanita nggak, misalnya tadi mensnya teratur, katakanlah di umur 48, mulai tuh nggak tiap bulan, kadang-kadang 2 bulan, tapi tidak, istilahnya bukan karena berat badan berlebih atau ada penyakit tertentu yang lain ya. Nah jadi dia sudah mulai yang dikatakan dengan premenopause. Oh oke. Nah kapan dikatakan menopause? Kalau sudah 1 tahun tidak menstruasi. Terus tahun benar-benar nggak menstruasi. Berarti sudah pre-menopause. Ya non reproduktif tentunya. Oke. Tapi nggak usah takut juga karena itu semua wanita akan mengalami. Pasti akan mengalami, nggak usah takut. Jadi tahapan-tahapan seorang wanita dari kecil itu semua ya tadi hormon itu akan berubah terus-menerus dari kecil, terus dia pubertas, dari nanti usia reproduksi, hamil, terus dia tadi menopause, itu semua kita alami. Iya, dan pasti akan dilewati. Wajar. Bener. Dan age is just a number lah ya dok ya, bukan berarti menopause sudah tua kan kita tetap kan bisa doang aktivitas. Iya bener, bukan berarti akhir segalanya dok ya. Karena kan aduh gak usah stres deh. Nah ini dok terakhir dok, ini mungkin untuk sobat Holopis yang dari awal udah nontonin ini yang mungkin dari berbagai macam usia nih dok, ada yang ingin membangun keluarga, ada yang mungkin sudah menuju menopause dan lain sebagainya. Apa nih dok pesan dan juga yang ingin dokter Novi sampaikan kepada para wanita Indonesia yang nonton nih dok? Oke, sobat Holopis jangan berpikir ya tadi betul ya kalau usia tuh hanya angka. Jadi tetap kita harus menjaga pola hidup sehat dan lingkungan yang sehat, dan juga kita harus makan makanan yang bergizi, dan juga kalau memang ada keluhan datanglah ke dokter spesialis yang tentunya berhubungan kalau dengan wanita ya dengan dokter spesialis obstetrik ginekologi. Dan jangan lupa kalau memang ada
tindakan yang disarankan oleh dokter tersebut ya diikuti ya. Kalau memang sudah menopause, kita tetap juga harus melakukan screening menjaga kesehatan. Memang misalnya sudah ada kontak seksual, kita melakukan pap smear, dan juga kalau memang diperlukan menopause tadi ada obat-obatan yang disarankan oleh dokter untuk mencegah osteoporosisnya, nggak ada salahnya kita juga meminum, tapi dengan instruksi dari dokter. Intinya tetap olahraga dan juga pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Terakhir nih dok nih untuk sobat holopis, mitos atau fakta? Ini kan ada mitos yang mengatakan kalau misalnya lagi hamil atau mau melahirkan ini jangan minum air kelapa atau jangan makan kacang-kacangan. Ini benar nggak nih dok? Mitos. Ya, mitos ya sobat holopis. Vitamin ya, kecuali memang dia alergi. Es kelapa muda itu kan enak banget, jadi kepengen. Aku ya panas dong, ini udah pengen, udah mikirin. Mitos seperti itu kan? Nggak apa-apa nih, nggak masalah. Kadang-kadang ibu hamil awal nih, dia lagi mual-mual, nggak bisa minum air putih. Silakan aja mau minum apa sih bisanya, ya nggak bir ya. Nah, jadi boleh aja minum mau air kelapa. Ya kelapanya harus dibuka kali ya. Kan jangan juga ibu hamil disuruh gigit sendiri ini. Bahaya juga ya. Sering kali tuh saya juga ditanya, dok boleh nggak saya makan sate? Boleh sih, asal tusuk satenya jangan dimakan. Atau jangan makan arangnya gitu. Iya, itu susah juga nanti itu gimana tuh ya. Oke, makasih Dokter Novi udah ngobrol-ngobrol di sini di teras bareng sobat holopis, dan semoga informasinya tadi bermanfaat. Oh, satu lagi. Tadi kan kita juga udah bahas yang persalinan normal ya. Benar. Jangan takut juga kalau memang dokter menyarankan sesar, tentunya tidak ada satupun dokter yang ingin mencelakakan pasiennya. Kalau memang itu semua sudah indikasi dan sobat holopis juga sudah mencari, mungkin kadang-kadang belum puas dengan dokter tertentu, ya silakan second opinion. Kalau memang dokter tersebut menyarankan sesar, nggak usah takut, apalagi sekarang sesar tuh gampang banget ya, penyembuhannya cepat. Jadi kayak pasien saya juga yang sesar kemarin udah boleh pulang hari ini ya. Jadi nggak usah takut gitu ya. Nah, Dokter Novi mungkin kalau misalnya sobat holopis pengen ngobrol-ngobrol sama Dokter Novi atau pengen nanya-nanya atau gimana, ini Dokter Novi bisa tanya kemana nih? Dokter Novi juga aktif kan ya di media sosial ya? Ya, silakan follow Instagram Novi Gracia Kamal, dan juga kalau misalnya ingin bertemu langsung silakan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Pamulang atau Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur dan RSIA Permata Sarana Husada. Dicek ya sobat holopis Instagram Dokter Novi, terus bisa di searching di Google Maps, udah gampang sekarang informasi ya sobat holopis. Makasih banyak Dokter Novi atas waktunya bersama holopis. Kita semoga nanti bisa berjumpa lagi untuk informasi-informasi berikutnya, dan mungkin untuk wanita-wanita muda Indonesia juga pastinya ya, langsung dengar dari ahlinya. Ya, wanita yang sehat akan menghasilkan generasi yang sehat. Yes, amin. Oke, kalau gitu sobat holopis, kita ketemu lagi di episode teras berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus informasi dan juga konten-konten baru dari Holopis Channel. Sampai jumpa sobat holopis.